Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rafli Abdillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model ICT. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Penganut teori ini menganggap bahwasanya belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati yang disebabkan oleh stimulus eksternal. Jadi mereka menganggap bahwasanya otak itu adalah black box atau kotak hitam yang gunanya untuk menyimpan. Jadi kita belajar di luar, kita mau mempelajari dari luar, kemudian apa yang kita pelajari itu akan tersimpan di kotak hitam tersebut. Itu menurut teori tersebut. Kemudian yang kedua adalah kognitivisme. Nah, penganut aliran ini menganggap bahwasanya belajar merupakan proses internal yang melibatkan memori, motivasi, refleksi berpikir, dan metakognisi. Jadi mereka menganggap bahwasanya sesuatu kita belajar itu dari keinginan kita sendiri, dari motivasi kita sendiri, dari refleksi berpikir kita sendiri. Jadi kita belajar itu intinya dari diri kita sendiri. Itu menurut aliran kognitivisme. Kemudian aliran yang ketiga adalah penganut aliran konstruktivisme. Mereka menganggap bahwasanya siswa membangun pengetahuannya dari pengalaman belajarnya sendiri. Belajar dapat dilihat sebagai suatu proses yang aktif dan pengetahuan tidak dapat diterima dari luar maupun dari orang lain. Siswa sebaiknya diberi kesempatan untuk membangun pengetahuan, bukan diberi pengetahuan melalui pengajaran. Nah, jadi dari situ kita bisa melihat bahwasanya siswa mereka belajar itu dari diri dia sendiri, dan kita harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar. Itu menurut teori konstruktivisme. Pembahasan kita selanjutnya adalah prinsip pengembangan media menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah prinsip pengembangan media menurut William dan Diana. Yang pertama adalah menyusun sebuah kerangka dari pengembangan alat, pengembangan spesifikasi dan standarnya. Yang kedua adalah mengembangkan bagian-bagian dari media yang telah dicocokkan dengan kerangkanya. Kemudian yang ketiga adalah meninjau dan memperbaiki produknya. Yang keempat adalah mengimplementasikan produk akhirnya. Yang kedua, menurut Burke via Sigit, beliau menyarankan 10 langkah dalam model research and development, yaitu yang pertama adalah melakukan pengumpulan informasi, yang kedua melakukan perencanaan, kemudian mengembangkan bentuk produk awal, yang selanjutnya melakukan uji coba lapangan permulaan, melakukan revisi terhadap produk utama, kemudian melakukan uji coba lapangan utama, melakukan revisi terhadap uji lapangan utama, yang selanjutnya melakukan uji lapangan operasional, yang selanjutnya melakukan revisi terhadap produk akhir, dan mendesiminasikan dan mengimplementasikan produk. Yang selanjutnya adalah menurut Arif S. Sadiman. Beliau mengemukakan 8 langkah. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan, perumusan tujuan, perumusan butir materi, perumusan alat pengukur keberhasilan, penulisan naskah media, uji coba, revisi, kemudian adalah yang terakhir produksi media. Selain itu, Enti Sutisna menyatakan bahwasannya langkah-langkah untuk mengembangkan produk pembelajaran dan basis komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan awal, menyiapkan materi, mendesain paket program pembelajaran, memvalidasi paket program pembelajaran. Kemudian model pengembangan menurut ADDIE, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation, yang biasa digunakan oleh para perancang dan pengembangan pelatihan. Selain itu, model pengembangan tersebut juga dapat model pengembangan menurut Thiagarajan, yaitu define atau pendefinisian, desain atau perencanaan, develop atau pengembangan, disseminate pendesiminasian atau penyebaran. Kemudian tahap penyebaran dilakukan setelah didahului tahap validasi yang merupakan bagian dari tahap. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Athaillah Husain, nomor NIM 1917018. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok 6 tentang langkah-langkah atau cara memilih media pembelajaran yang benar. Sebelumnya tentang media pembelajaran, ditinjau dari kesiapannya itu dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok.
yaitu yang pertama, media yang sudah tersedia serta siap dimanfaatkan atau media by utilization, dan media yang diperlukan namun belum tersedia sehingga perlu dirancang dan dikembangkan secara khusus untuk tujuan pembelajaran tertentu. Nah, dalam melakukan pemilihan media pembelajaran, menurut Strauss dan Frost, mengidentifikasi 9 faktor kunci yang perlu dipertimbangkan. Ini yang pertama, kendala sumber daya lembaga. Kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Ketiga, karakteristik pembelajaran. Keempat, sikap dan tingkat keterampilan dosen atau guru. Kelima, tujuan pembelajaran. Keenam, hubungan dalam proses pembelajaran. Ketujuh, lokasi pembelajaran. Kedelapan, waktu pembelajaran. Dan kesembilan, yaitu tingkat kekayaan media. Nah, kemudian menurut Reiser dan Dick, memberikan 3 kriteria pokok pemilihan media pembelajaran yang lebih global. Yang pertama tentang kepraktisan. Maksudnya adalah sudah tersedianya media dan mudah didapat, kemudian tidak mahal, terus pemakaiannya mudah, maksudnya tidak memerlukan pelatihan khusus, terus dan dapat dimengerti oleh pengajar atau pemateri. Nah, sedangkan yang kedua yaitu tentang kesesuaian pembelajaran. Nah, maksudnya adalah sesuai dengan tingkat perkembangan psikologis dan pengalaman siswa. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, yaitu kesesuaian proses pembelajaran. Maksudnya adalah sesuai dengan strategi pembelajaran yang direncanakan. Dan berikut langkah-langkah dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu meninjau tujuan pembelajaran, hasil belajar yang diinginkan, dan pelajar dan strategi pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, menentukan karakteristik media yang paling baik untuk dipakai di dalam pembelajaran. Jadi kita menentukan dulu karakteristik yang akan kita gunakan, karakteristik media yang akan kita gunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Terus yang ketiga, mencari dan mengkaji media atau materi pembelajaran yang ada. Yang keempat, melakukan adaptasi jika perlu terhadap media atau materi pembelajaran yang ada. Yang kelima, apabila diperlukan pengembangan media atau materi pembelajaran baru, tentukan format atau bentuk dan isi media. Buat rancangan dan prototipe media pembelajaran. Periksa kejelasan alur ide yang dituangkan di dalam media materi pembelajaran tersebut. Jadi apabila memerlukan materi atau pembelajaran baru, kita buat format dulu, kemudian buatlah isi, kemudian rancangan atau prototipe itu kita harus tahu kejelasan dari alur atau ide yang dituangkan di dalam media pembelajaran. Misalnya keenam, lakukanlah evaluasi formatif. Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilakukan di akhir dengan bertujuan agar kita bisa mengetahui sejauh mana apa yang telah kita raih dari program yang kita inginkan. Kemudian yang ketujuh, implementasikan atau aplikasikan media atau materi tersebut di dalam pembelajaran nyata. Kemudian yang kedelapan, setelah diimplementasikan, kemudian evaluasi hasil implementasi, kemudian lakukanlah perbaikan. Sekian dari saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faizul Mutakin. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu implementasi ICT dalam dunia pendidikan. ICT atau akrab dikenal dengan TIK adalah hal yang sangat penting, terutama pada era globalisasi saat ini. ICT digunakan hampir dalam semua bidang, seperti contoh keuangan, administrasi, manajemen, statistika, informasi, militer, pemerintahan, dan yang paling disorot adalah di dalam bidang pendidikan. Nah, kemudian dalam implementasinya, ICT digunakan baik di dalam proses belajar mengajar maupun di luar proses tersebut. Nah, di sini ada dua prosedur. Yang pertama, prosedur umum implementasi ICT, yang kedua prosedur khusus implementasi ICT. Nah, yang pertama saya akan jelaskan prosedur umum implementasi ICT. Nah, selain menggambarkan aspek-aspek atau komponen implementasi, ini juga menggambarkan langkah dan prosedur yang ditempuh dalam kegiatan implementasi. Nah, masing-masing komponen saling terkait membentuk satu rangkaian. Nah, ini ada 3 langkah dalam pembelajaran ICT. Yang pertama, tahap persiapan. Dalam proses implementasinya, ICT tidak serta-merta langsung dapat diterima, karena sesuatu yang baru memerlukan waktu untuk dapat diterima. Jadi tahap persiapan sangatlah diperlukan. Terus tahap yang kedua, tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini ada 4 prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama, prosedur pembelajaran. Yang kedua, penggunaan metode pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran. Yang keempat, penyajian bahan ajar. Terus tahap yang ketiga, tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini ada beberapa hal, yaitu 3 hal. Yang pertama, jenis evaluasi. Yang kedua, prosedur evaluasi. Yang ketiga, kriteria evaluasi. Selanjutnya, saya akan jelaskan prosedur khusus implementasi ICT. Nah, proses khusus implementasi ICT ini meliputi yang pertama, tahap persiapan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap persiapan. Yang pertama, pemahaman standar operasional prosedur atau disingkat SOP sebagai syarat kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Terus yang kedua, pemahaman etika dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, entering behavior level. Terus yang kedua, ada tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini dibutuhkan 4 tahap. Yang pertama, pemahaman sistem operasional atau operating system. Terus yang kedua, manajemen file. Yang ketiga, setting peripheral. Terus yang keempat, pengolahan informasi untuk produktivitas melalui program aplikasi. Terus tahap selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Yang pertama, pencil and paper test. Terus yang kedua, performance test. Terus yang ketiga, produk atau portofolio. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja produk yang dihasilkan dari pengembangan ICT. Kemudian, produk tersebut antara lain yang pertama ialah pembelajaran berbasis komputer. Nah, pembelajaran berbasis komputer ini dapat dilihat seperti PowerPoint, CD berbasis pembelajaran, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua ialah e-learning yang kita ketahui sebagai daring, atau pada masa kondisi pandemik saat ini kita menggunakan e-learning. E-learning dapat digunakan seperti email, WhatsApp, Telegram, Zoom, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah pembelajaran berbasis web. Nah, sebagaimana kita UIN Maulana Malik Ibrahim, kan sudah ada website resmi UIN yang
sebagai tempat untuk pembelajaran. E-learning Win Maulana Ibrahim. Nah, kemudian yang keempat, penilaian berbasis ICT. Penilaian hasil peserta didik memerlukan pengolahan dan analisis yang akurat, objektif, transparan, dan integral agar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu, pengembangannya tersebut berbasis komputer yang bisa diakses oleh peserta didik, pengajar, dan orang tua. Nah, dan yang terakhir yang tidak kalah penting ialah perpustakaan online.